Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reddy Rusmana dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menampilkan tugas 1 mata kuliah Basis Data. Oke, ini adalah soal dari tugas 1. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyertakan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Jadi di sini kita akan membuat IRD terkait rumah sakit ini. Oke, saya sudah buka aplikasi IED-nya. Di sini saya sudah buat file juga, namanya tugas 1 basis data. Oke, kita langsung buat saja ya. Di sini kita pada menu palette kita pilih entity relationship. Lalu kita ambil sesuai yang ada di soal ya. Jadi di sini yang akan kita perlukan itu ada 3, entity, attribute, dan relationship. Entity ditampilkan dengan logo seperti ini, lalu relationship itu belah ketupat, dan attribute itu oval seperti ini. Oke, kita pertama dari si entity-nya dulu. Sesuai dengan soal, dari soal tersebut kita mendapatkan 4 buah entity, yaitu pertama administrasi, lalu berikutnya pasien, lalu berikutnya dokter, terakhir itu ada resep. Oke, setelah ada 4 entity ini, lalu kita tambahkan atribut di setiap entity ini. Yang pertama, kita coba tambahkan atribut untuk si administrasi ini. Kita tambahkan ID administrasi, sebentar. Nama admin, nama petugas. Lalu berikutnya kita tambahkan atribut ID petugas, ID administrasi. Mungkin 2 saja. Berikutnya untuk pasien kita coba tambahkan atribut juga. Yang pertama, nama pasien, berikutnya tempat tanggal lahir, berikutnya ID pasien atau mungkin kita bisa gunakan NIK. Lalu berikutnya untuk dokter kita tambahkan atribut juga, nama dokter, dan ID dokter mungkin saya pakai NIP aja. Lalu untuk resep kita juga coba tambahkan detail resep, tanggal resep mungkin ya, dan ID resep. Nah, untuk atribut-atribut ini saya tadi menggunakan atribut ini. Nah, untuk ID admin, NIP,
dan nick. Ini nick. Saya menambahkan menggunakan atribut ini, namanya ini atribut primary key di resep. Kenapa saya gunakan ini? Karena untuk ID ini itu akan mencegah duplikasi dan membuat data unik. Kenapa saya tidak buat di nama petugas, nama pasien atau nama dokter? Karena nama petugas, nama pasien, nama dokter itu akan memungkinkan terjadi duplikat dan memungkinkan ada nama orang yang sama. Tapi kalau ID, nick atau NIP ini itu tidak akan ada kemungkinan untuk datanya sama karena data-data ini unik. Jadi ini saya set primary key. Berikutnya sekarang kita coba tambahkan juga kardinalitasnya. Untuk kardinalitasnya itu yaitu relationship ini yang bentuknya belah ketupat. Oke, ini saya geser dulu ke sini. Nah, saya akan menghubungkan relasi antara administrasi dan pasien. Oh ya, untuk namanya ini saya akan rename nama relationship-nya itu mendaftar. Oh, sebentar, kita coba hubungkan dulu setiap field ini ke atribut ini ke entity-nya. Administrasi, nama petugas ada di administrasi, nama pasien ke pasien, NIK ini ke pasien, lalu tempat tanggal lahir, pasien juga. Berikutnya nama dokter ke dokter dan dokter ke NIP. Terakhir untuk resep, kita hubungkan resep ke detail resep, tanggal resep, dan terakhir ID resep. Nah, semuanya sekarang setiap entity sudah punya atributnya masing-masing. Lalu kita akan hubungkan relationship menggunakan belah ketupat ini relationship. Saya sudah buat satu, namanya mendaftar. Lalu kita akan hubungkan relasi dari admin ini ke pasien. Untuk dari pasien ke relasi mendaftar, saya gunakan relation one karena ini hapus. Oh ya, untuk relation ini untuk penghubung seperti atribut ini ya. Lalu untuk gambar plus ini maksudnya relasi 1 one. Dan untuk gambar seperti cakar ayam ini maksudnya many. Jadi relasi antara administrasi ke pasien itu one to many karena satu administrasi bisa menerima banyak pasien. Jadi di sini kita akan hubungkan relasi satu administrasi ini ke pendaftar, lalu hubungkan banyak pasien ini ke mendaftar. Kita mungkin tambahkan juga keterangan di sini X1. Untuk di sini juga one to many. Berikutnya kita coba hubungkan pasien dengan dokter. Kita tambahkan juga relationship lagi. Ini saya geser dulu. Nah, relasi antara pasien dengan dokter itu adalah many to many. Seperti pada soal. Seperti di soal. Sini tertulis pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai dengan kondisi pasien. Jadi kita akan hubungkan many to many antara pasien dengan dokter.
Oke, saya tambahkan keterangan di sini M, dan untuk dokternya saya tambahkan keterangan N. Oke, berikutnya relasi terkait pembuatan resep ke pasien. Pembuatan resep oleh dokter. Nah, relasinya antara dokter dan resep obat ini, bentar, ini belum saya rename namanya, memeriksa. Jadi banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Lalu untuk resep sendiri, relasinya adalah satu dokter bisa membuat banyak resep. Oleh karena itu, relasi antara dokter dan resep itu adalah one to many. Saya buat lagi relationship baru, namanya membuat resep. Relationship-nya satu dokter dapat membuat banyak resep. Terakhir, relasi yaitu antara pasien dengan obat. Nah, relasinya adalah satu pasien bisa menerima banyak resep karena pasien kan mungkin berobat lebih dari satu kali, dan untuk pasiennya bisa untuk resepnya bisa bermacam-macam. Jadi di sini saya coba hubungkan, sebentar saya rapikan dulu. Ini ke sini. Saya buat relationship baru, namanya menerima. Jadi di sini saya hubungkan satu pasien ini dapat menerima banyak resep. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, ini udah sertakan. Oh ya, ini belum ada keterangan. Sekian. M. Lalu pasien, satu pasien, one. N. Itu mungkin kurang lebih. Oh ya, terakhir mungkin saya coba layout. Ini bisa susunnya hierarkikal atau organikal. Ini mungkin saya coba organikal dulu. Oh, sepertinya saya coba hierarkikal. Ini relationship akhirnya. Jadi pertama ada pasien yang berusaha mendaftar, maka dia akan melakukan aksi mendaftar ke administrasi, yaitu relasinya ini belum ada keterangan, ini ada M. Relasinya adalah banyak pasien bisa mendaftar ke satu petugas bisa menerima banyak pasien. Berikutnya, setelah dari pendaftaran, pasien diperiksa oleh dokter, dan relasinya dokter itu bisa menerima lebih dari satu pasien. Jadi relasinya many to many. Pasien memeriksa, dokter memeriksa pasien. Setelah diperiksa, dokter akan meracikkan sebuah resep. Dokter membuat resep. Sini relasinya adalah satu dokter itu bisa membuat banyak resep tergantung kebutuhannya. Terakhir, setelah resepnya jadi, resepnya punya relationship yaitu ke pasien. Pasien ini terhubung menerima resep. Jadi satu pasien bisa diterima oleh satu resep bisa diterima oleh banyak pasien. Pasien bisa menerima lebih dari satu resep. Itu mungkin kurang lebih terkait relationship terkait IRD di rumah sakit. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.